Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Prayoga dengan NIM 22030007. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah kimia organik. Pertanyaan pertama, apa bedanya sikloalkana dengan aromatik? Dan jelaskan. Sikloalkana adalah kelompok senyawa hidrokarbon siklik yang terdiri dari atom-atom karbon yang membentuk cincin atau rantai tertutup. Mereka termasuk dalam kategori hidrokarbon alifatik, yang berarti mereka terdiri dari atom karbon yang terhubung oleh ikatan tunggal. Sedangkan aromatik adalah senyawa organik siklik yang terdiri dari 6 atom karbon yang tersusun dalam cincin. Dengan setiap atom karbon terikat satu sama lain dan juga terikat atom hidrogen. Struktur benzen memiliki ikatan terangkap ganda yang terdelokalisasi di sekitar cincin, memberikan senyawa ini sifat kestabilan dan reaktivitas khas. Jadi perbedaannya adalah sikloalkana memiliki ikatan tunggal antar atom karbon dalam cincinnya, sedangkan benzen memiliki ikatan rangkap ganda yang terdelokalisasi di sekitar cincinnya. Selain itu, sifat kestabilan benzen membuatnya lebih reaktif secara aromatik dibandingkan sikloalkana. Lanjut, pertanyaan kedua adalah jelaskan nama senyawa di bawah ini sesuai dengan tata nama senyawa. Ini adalah gambar pertama adalah parasilen karena substituennya pada poin 1 dan 4 pada senyawa aromatik. Yang kedua ada metasilen. Kenapa metasilen? Karena substituennya berada pada poin 1 dan 3 pada senyawa aromatik. Yang ketiga itu adalah nitrobenzen. Nitrobenzen adalah senyawa organik dengan rumus kimia CNO. Lanjut pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan nukleofilik dan gambarkan reaksi halogenasi benzen. Reaksi substitusi elektrofilik adalah reaksi kimia di mana suatu atom atau gugus atom pada molekul organik digantikan oleh elektrofil, zat yang mencari atau menerima pasangan elektron plus, untuk membentuk senyawa baru. Sedangkan reaksi substitusi nukleofilik adalah jenis reaksi kimia di mana nukleofil, zat yang membawa pasangan elektron ekstra, menggantikan suatu atom atau gugus atom dalam molekul dengan membentuk ikatan kovalen. Jadi perbedaannya adalah reaksi substitusi elektrofilik mencari atau menerima elektron, sedangkan nukleofilik memberikan elektron. Ini ada gambar halogenasi pada benzen. Dan ini ada fase intermediate halogenasi, dan ini hasilnya. Lanjut pertanyaan keempat. Dalam minyak bumi terdapat hidrokarbon aromatik yang senyawa tidak hidrokarbon aromatik bakar akan menimbulkan asap hitam pekat dan bersifat karsinogen. Salah satu senyawa aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah etilbenzen. Reaksi pembentukan etilbenzen dengan cara alkilasi. Gambarkan struktur senyawa tersebut dan mekanisme reaksi secara lengkap untuk membentuk senyawa tersebut dari benzen. Reaksi alkilasi atau alkilasi Friedel-Crafts adalah salah satu reaksi kimia dengan adanya penambahan gugus alkil dengan proses substitusi ke dalam senyawa organik. Ini senyawa CH3Cl plus AlCl3 bereaksi sedangkan AlCl4 masuk ke dalam hidrogen dan menghasilkan produk hasilnya CH3 plus HLCl4. HLCl4 itu penambahan dari HCl plus AlCl3. Lanjut pertanyaan kelima, jelaskan dan gambarkan reaksi esterifikasi. Satu dengan yang lain usahakan berbeda senyawa pembentuknya. Jelaskan dan gambarkan gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Gugus fungsi asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan suatu senyawa yang mengandung gugus karboksil COOH. Gugus karboksil mengandung sebuah gugus karbonil dan sebuah gugus hidroksil. Antara kedua gugus ini mengakibatkan kereaktifan kimia yang unik untuk asam karboksilat. Ini adalah gugus fungsi asam karboksilat. Lanjut, gugus fungsi ester. Ester adalah sebuah senyawa turunan alkana diberi nama alkil alkanoat, di mana alkil adalah gugus karbon yang terikat pada atom O, gugus R, dan alkanoat adalah gugus R COOC. Rumus umum ester ialah CnH2nO2. Ini adalah gugus fungsi ester.
Lanjut pertanyaan ke-6, jelaskan dan gambarkan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi antara asam karboksilat atau turunannya dan alkohol melalui pelarut air yang menghasilkan produk hasil reaksi berupa senyawa ester. Senyawa ester yang terbentuk tergantung dari asam karboksilat dan alkohol yang digunakan sebagai prekursor, senyawa yang berpartisipasi dalam reaksi kimia yang menghasilkan senyawa lain. Ini ada senyawa asam butirat bereaksi dengan metanol dan menjadikan metil butirat dan air. Lanjut pertanyaan ke-7, jelaskan aplikasi senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian senyawa asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Asam asetat CH3COH. Asam asetat adalah komponen utama cuka dan digunakan secara luas dalam industri makanan sebagai pengawet, zat penyedap, dan bumbu. Ini juga digunakan dalam produk pembersih rumah tangga. Lalu ada asam benzenoat C6H5COOH. Asam benzoat dan turunannya digunakan sebagai pengawet pada makanan dan minuman, kosmetik, dan produk pengawatan pribadi. Ini membentuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Yang ketiga ada asam stearat C18H36O2. Asam astearat adalah asam lemak yang digunakan dalam lemak hewani dan nabati. Ini digunakan dalam kosmetik, sabun, lilin, dan pelumas. Ini memberikan tekstur lilin dan produk. Dan pengaplikasian senyawa ester dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ester yang berasal dari gliserol dengan asam karboksilat suhu rendah atau tinggi minyak dan lemak digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun dan mentega margarin. Ester dari alkohol suhu tinggi dan asam karboksilat suhu tinggi disebut dengan lilin wax. Lilin ini berada dengan lilin hidrokarbon, parafin. Wax digunakan sebagai pemoles mobil dan lantai. Beberapa senyawa ester digunakan sebagai bahan pembuatan kain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.